Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Landasan firman Tuhan untuk tema tentang mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, terambil dari Injil Markus 10 ayat 46-52. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Yerikho. Ketika Yesus meninggalkan kota itu dengan pengikut-pengikutnya dan orang ramai, ada seorang buta yang duduk minta sedekah di pinggir jalan. Namanya Bartimeus anak Timeus. Apabila orang buta itu mendengar bahwa yang sedang lalu di situ adalah Yesus orang Nazaret, dia mula berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah hamba." Orang ramai memarahi dia dan menyuruh dia diam. Tetapi lebih keras lagi dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah saya." Yesus berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu. "Jangan kecil hati," kata mereka. "Bangunlah, Yesus memanggil kamu." Orang buta itu pun melempar jubahnya, lalu melompat dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apakah yang kamu mau aku lakukan untukmu?" Orang buta itu menjawab, "Guru, saya ingin melihat." "Pergilah," kata Yesus, "kamu sembuh karena kamu percaya kepadaku." Pada saat itu juga orang itu dapat melihat, lalu dia mengikut Yesus di jalan. Berkaitan dengan mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, ada seorang yang bermasalah dengan penglihatannya. Penulis Injil Markus terkait dengan mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, menulis, "Tanya Yesus kepadanya, 'Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?' Jawab orang buta itu, 'Rabuni, supaya aku dapat melihat.'" Markus 10 ayat 51. Kutipan firman Tuhan di atas merupakan dialog antara Yesus dan Bartimeus yang meminta mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Permintaan Bartimeus kepada Tuhan, yaitu, agar dia bisa sembuh yaitu dapat melihat. Entah itu melihat kuasa, melihat mujizat, pertolongan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Dan tidak peduli, siapa yang meminta itu, orang berdosa, orang kecil, miskin, kaya, atau seseorang yang bagi dunia ini, mungkin tidak punya arti apa-apa, Tuhan pasti selalu mau mendengar dan menolong mereka, untuk mewujudkan apa yang mereka minta. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, apa saja yang dilakukan oleh Bartimeus sehingga akhirnya dia bisa mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus? Berdasarkan firman Tuhan dalam Markus 10, 46-52, maka kita menemukan beberapa hal penting yang dilakukan oleh Bartimeus sehingga dia mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Bartimeus mempunyai iman pada Tuhan Yesus. Mengapa saya berani mengatakan bahwa Bartimeus mempunyai iman kepada Tuhan Yesus? Karena Bartimeus belum pernah bertemu secara langsung dan melihat Yesus.
Bartimeus belum pernah berjabatan tangan dengan Yesus. Bartimeus sudah banyak mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang baik hati, penyembuh yang besar kuasanya dan lain sebagainya. Dan rupanya dia sangat percaya akan kabar tersebut, atau dengan kata lain dia sudah punya iman tentang kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Itulah sebabnya, ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di situ. Markus 10 ayat 47, maka dia langsung berteriak-teriak meminta pertolongan. Mengapa harus terlebih dulu punya iman kepada kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan Yesus? Sebab tanpa iman maka jelas tidak akan berkenan pada Tuhan, dan orang yang meminta pada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan pasti akan memberi upah kepada yang bersungguh-sungguh meminta pertolongan. Ibrani 11 ayat 6. Dan apapun juga yang diminta, jangan memintanya dengan hati yang bimbang, sebab pasti tidak akan mendapat apa-apa. Yakobus 1 ayat 6. Yang kedua, Bartimeus mempunyai kesungguhan hati meminta tanpa kenal lelah dan menyerah. Bartimeus memiliki komitmen untuk bersungguh-sungguh meminta tanpa kenal lelah dan menyerah pada keadaannya. Meski terhalang fisiknya yang buta, yang jelas tidak mudah untuk mendekati Tuhan Yesus, namun dia tidak kenal menyerah. Bahkan ketika dimarahi dan dihalangi oleh banyak orang sekalipun, dia makin keras berteriak minta tolong. Markus 10 ayat 48. Dan usahanya itulah yang kemudian membuat Tuhan mendengar dan memberikan perhatian kepada permasalahannya. Sebab hanya mereka yang memintanya dengan bersungguh-sungguh sajalah, yang doanya besar kuasanya. Dan juga mata Tuhan mencari ke seluruh bumi, untuk memberikan pertolongan dan kekuatan, kepada mereka yang bersungguh-sungguh. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Yang ketiga, Bartimeus mempunyai komitmen untuk menanggalkan jubahnya. Bartimeus merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Ditandai dengan dia menanggalkan jubah atau pakaian kotor, yaitu simbol dosa atau sombong. Dalam 2 Raja-Raja 5, Jenderal Naaman hampir saja tidak tertolong dari penyakit kustanya, karena sebagai pejabat tinggi dia merasa sangat direndahkan, yaitu sama sekali tidak ditemui oleh Elisa, dan bahkan disuruh mandi 7 kali di sungai yang kotor. Demikian pula pakaian kita yang kotor atau dosa, membuat Tuhan tidak mau mendengar dan mengulurkan tangan untuk menolong kita. Yesaya 59 ayat 1-2. Jadi, tinggalkanlah perbuatan dan perilaku dosa, agar kita dapat melihat pertolongan, kuasa atau mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami.
Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami. Agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami dan kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan dan masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kiranya, Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu, yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.